Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Nanti kita akan mempelajari sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia di SMK itu ada 13 KD, yang mana 13 KD itu akan kita bagi menjadi dua bagian, yaitu di semester 1 ada 6 atau 7 KD, sisanya akan kita pelajari di semester 2. Dan kita akan pelajarinya 3 jam pelajaran. Nah, anakku sekalian, sebelumnya akan saya perkenalkan diri saya. Saya Ibu Usmawati SPDMM, mengampu pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10, 3 jam pelajaran. Baik anakku sekalian, kita akan mulai pada KD 1, yaitu berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Kita akan mulai dengan tujuan pembelajaran. Apa sih yang akan menjadi tujuan kita belajar pada KD 1 ini? Yang pertama adalah siswa dapat menerangkan konsep dasar sejarah meliputi cara berpikir kronologis, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Minimal adalah pengertian tentang ilmu sejarah. Kemudian yang kedua, siswa dapat memberikan contoh konsep dasar sejarah. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menyajikan hasil pemahaman tentang konsep dasar sejarah. Baik anakku sekalian, kita akan awali dengan pengertian sejarah. Pengertian sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang berarti pohon. Kenapa pohon dialurkan dalam kata sejarah? Karena pohon mempunyai akar yang dihubungkan dengan silsilah keluarga raja atau dinasti. Kata syajarotun kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi syajarah, yang kemudian diserap kembali ke dalam bahasa Indonesia menjadi sejarah. Pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, sejarah adalah cerita atau ilmu tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia serta bersifat abadi, penting dan unik. Sedangkan menurut Profesor Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang difikirkan, dikatakan, dikerjakan, dan dirasakan dan dialami oleh manusia. Kita akan simpulkan, jadi sejarah itu apa? Maka sejarah itu kita bisa simpulkan rekonstruksi atas peristiwa masa lalu yang bersifat penting, abadi, unik, yang benar-benar terjadi dan berisi segala sesuatu tentang kegiatan manusia. Sekarang kita masuk ke dalam sub yang pertama, yaitu konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Di dalam sejarah ada 3 unsur sejarah yang harus ada, yaitu ada manusia, ada ruang, dan ada waktu. Kita akan bahas satu persatu unsur manusia. Kenapa manusia masuk dalam unsur pertama sejarah? Karena manusia adalah objek yang sekaligus subjek dalam sejarah. Sebagai objek karena peristiwa yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan itu dialami oleh manusia. Sedangkan sebagai objek karena manusia itu sendiri sebagai peneliti peristiwa sejarah. Unsur yang kedua adalah unsur ruang. Peristiwa sejarah selalu berlangsung pada batasan ruang atau tempat-tempat tertentu. Tanpa adanya ruang, maka suatu peristiwa tidak akan bisa terjadi. Kemudian unsur yang ketiga adalah unsur waktu. Waktu adalah batasan temporal dari setiap peristiwa yang terjadi. Menurut Galtung, kita akan bahas sedikit mengenai diakronik ya. Diakronik. Berpikir diakronik. Apa sih itu diakronik? Diakronik itu berasal dari bahasa Yunani. Dia artinya melintasi atau melewati, dan kronos itu berarti perjalanan waktu. Dengan demikian, diakronik itu dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang tidak berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Contoh diakronik.
Yang pertama, 1. Tentang penjelasan peristiwa detik-detik proklamasi. Pada peristiwa detik-detik proklamasi, harus menjelaskan pula peristiwa-peristiwa yang melatar belakangnya, misalnya peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu, kemudian reaksi pemuda terhadap berita kekalahan Jepang. Studi diakronik itu bersifat vertikal, misalnya menyelidiki perkembangan sejarah Indonesia yang dimulai sejak adanya prasasti Kutai sampai dengan kini. Adapun ciri-ciri berpikir diakronik itu adalah yang pertama, mengkaji dengan berlalunya masa. Yang kedua, menitik beratkan dengan pengkajian peristiwa pada sejarah. Yang ketiga, bersifat historis atau komparatif. Yang keempat, bersifat vertikal. Yang kelima, terdapat konsep perbandingan. Dan yang ketujuh, cakupan kajiannya lebih luas. Kita akan simpulkan pengertian diakronik. Kita lanjutkan. Pertempuran berakhir pada tanggal 15 Desember 1945 dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Sekutu dibuat mundur ke Semarang. Peristiwa ini terkenal dengan nama
Pendekatan sinkronis menganalisis sesuatu tertentu pada masa tertentu, tidak tetap pada waktunya. Ini tidak berusaha untuk membuat kesimpulan tentang perkembangan peristiwa yang berkontribusi pada kondisi saat ini, tetapi hanya menganalisis suatu kondisi seperti itu. Istilah memanjang dalam waktu itu meliputi juga gejala sejarah yang ada di dalam waktu yang panjang. Sebagai contoh berpikir sinkronis adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan menguraikan berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional, berpikir sinkronik merupakan cara berpikir yang khas dalam ilmu-ilmu sosial. Nah, apakah kalian sudah memahami keseluruhan materi pada kegiatan belajar ini? Agar pemahaman kalian makin baik, silakan pelajari buku-buku sejarah yang ada, atau kalian bisa searching di Google tentang berpikir sinkronik, diakronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Setelah itu nanti kalian bisa kerjakan post-testnya ya dalam kegiatan belajar satu ini. Kita lanjut dengan contoh sinkronik, yaitu pembangunan masa Orde Baru. Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pembangunan didasarkan pada Repelita atau rencana pembangunan 5 tahunan. Yang proses penyusunannya sangat sentralistik dan berpedoman pada trilogi pembangunan. Program tersebut berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun, meningkatkan PDB per kapita dan menekan laju inflasi. Bahkan pada tahun 1984, Indonesia sempat mencapai swasembada beras. Meskipun pada saat itu terjadi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, pembangunan dianggap berlaku berpusat pada Pulau Jawa dan kota-kota besar di Indonesia. Contoh berpikir sinkronik yang kedua adalah keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 sangat terpuruk. Saat itu terjadi kerusuhan di mana-mana sehingga Presiden Soeharto mengundurkan diri. Banyak perusahaan pailit karena tidak mampu melunasi hutang, yang menyebabkan jumlah pengangguran meningkat. Nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jatuh hingga 15.000 per US dollar. Hal ini menyebabkan terjadinya inflasi yang cukup tinggi. PDB per kapita Indonesia turun drastis dari 1,155 US dollar pada tahun 1996 menjadi 610 US dollar pada tahun 1998. Itu adalah contoh yang kedua dari sinkronik. Sekarang kita akan bahas tentang apa itu pengertian ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep ruang merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan. Unsur manusia, unsur ruang, dan unsur waktu merupakan komponen penyusun di dalam setiap peristiwa sejarah. Setiap peristiwa sejarah pasti memiliki pelaku sejarah, tempat kejadian, dan waktu kapan peristiwa itu terjadi. Waktu menjadi unsur dan konsep penting dalam sejarah karena peristiwa sejarah dalam kehidupan manusia berlangsung secara kontinu, sedangkan ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa dalam perjalanan waktu. Dalam ilmu sejarah, waktu terjadinya peristiwa sejarah dipisahkan dalam beberapa babak atau periode dalam proses yang disebut dengan nama periodisasi. Nah, bahasan tentang ruang dan waktu itu kita sudah singgung di awal mengenai unsur-unsur sejarah. Lanjut, dalam disiplin sejarah, sebuah peristiwa sejarah masa silam dapat disebut otentik bila memenuhi standar keruangan dan kewaktuan. Sedangkan ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah dapat diartikan ruang sebagai dimensi latar dari suatu peristiwa masa silam. Dalam hal ini, ruang adalah space, latar tempat kejadian dari sebuah peristiwa, sedangkan waktu, time, adalah latar waktu terjadinya peristiwa, dan keduanya adalah bagian integral dari suatu peristiwa sejarah. Tidak ada suatu peristiwa sejarah yang tidak memiliki latar tempat atau kejadian dan latar waktu kejadian.
Contoh konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Contoh konsep ruang dalam sejarah yaitu seperti tempat terjadinya suatu peristiwa bersejarah yang sudah lalu. Misalnya, Bandung merupakan tempat terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Sedangkan konsep waktu dalam sejarah yaitu seperti contohnya terjadinya suatu peristiwa yang bersejarah pada yang sudah terjadi, misalnya 17 Agustus 1945 adalah tanggal kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita akan bahas tentang periodisasi sejarah. Periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Contoh periodisasi sejarah bangsa Indonesia dari masa praaksara sampai masa Islam. Perubahan penting yang menandai bahwa Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-14 Masehi dengan bukti diketemukannya yupa. Baik anak-anak, setelah kita bahas mengenai berpikir sinkronik, diakronik, ruang dan waktu dalam sejarah, kita akan simpulkan materi kita. Yang pertama adalah sejarah adalah rekonstruksi atas peristiwa masa lalu yang bersifat penting, abadi dan unik yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. 3 unsur sejarah adalah manusia, ruang, dan waktu. Kemudian cara berpikir dalam sejarah dibagi menjadi 3, konsep kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Baik anak-anak, setelah kita bahas semuanya, ini ada post-test, ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan ini bisa kalian kerjakan, kemudian nanti hasilnya kalian bisa memperluas pengetahuan dan wawasannya dengan membaca buku yang sudah ada atau melalui Google. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.